Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi pengambilan data struktur komunitas mangrove. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Next. Baiklah, sekarang materinya, silakan. Yang pertama di sini ada tutupan kanopi komunitas J. Kanopi merupakan bagian atas dari tegakan yang terdiri dari struktur ranting atau kayu dan daun. Analisis pada parameter ini dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi kesehatan komunitas mangrove berdasarkan nilai presentasi tutupan kanopi mangrove. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tutupan kanopi. Yang pertama, untuk menggambarkan tingkat produktivitas komunitas mangrove. Yang kedua, menunjukkan tingkat penetrasi cahaya. Yang ketiga, identifikasi forest gap yang mempengaruhi pertumbuhan seedling. Terus, teknik pengukuran tutupan kanopi meliputi yang menggunakan alat yang pertama, GRS, densitometer, spherical densiometer, yang ketiga, ocular estimate, yang keempat, hemispherical photographs dengan lensa fisheye 30 derajat dan 60 derajat. Dan yang terakhir menggunakan teknik kamera saku atau ponsel pintar. Selanjutnya adalah identifikasi jenis. Nah, di sini dalam mengidentifikasi jenis dari mangrove tersebut, sebagian umum menggunakan 3 cara, yaitu dengan melihat bentuk akarnya sendiri, selanjutnya morfologi daun, dan juga reproduksi. Lanjut. Nah, untuk bentuk akarnya sendiri, identifikasi mangrove paling umum digunakan yang paling pertama dalam mengidentifikasi adalah melihat bentuk akar dari mangrove tersebut. Nah, pada umumnya ada 4 tipe akar yang digunakan sebagai kunci identifikasi, seperti akar tunjang pada Rhizopora, akar papan pada Psilocarpus granatum, akar napas pada kelompok Avicennia, Soneratia, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga kombinasi akar tunjang kecil dan akar lutut pada Ceriops, dan juga kombinasi akar tunjang kecil dan juga akar lutut pada Bruguera. Next. Selanjutnya ada bentuk daun. Yang pertama untuk bentuk daun dari Avicennia, itu ada Avicennia marina, alba, dan lanata. Lalu ada bentuk daun untuk Rhizopora, ada untuk spesies Rhizopora putulata, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. Lalu ada yang bentuk daun tunggal dan majemuk, itu untuk Bruguera, Ceriops, Psilocarpus mulcensis, dan yang majemuk itu untuk Psilocarpus juga. Dan yang terakhir juga ada bentuk daun untuk jenis Soneratia, itu untuk Soneratia ovata, Soneratia caselolaris, dan Soneratia alba. Selanjutnya untuk identifikasi dari reproduksi, ada propagul pada Rhizopora, lalu ada propagul pada Bruguera, propagul pada Soneratia, propagul pada Psilocarpus, propagul pada Avicennia, dan yang terakhir itu ada propagul pada Ceriops. Selanjutnya ada lingkar batang GBH dan diameter GBH. GBH atau Great Art Height adalah pengukuran lingkar batang setinggi dada manusia dewasa. Sedangkan GBH atau diameter Art Height merupakan nilai GBH yang sudah dikonversi dari keliling menjadi diameter. Terdapat 3 jenis tegakan dalam suatu komunitas, yaitu tegakan dewasa, tegakan remaja, dan juga semai. Hal ini berdasarkan pada ukuran diameter batang, di mana semai merupakan tegakan yang diameternya kurang dari 1,5 cm, sapling kurang dari sama dengan 5 cm, dan juga pohon lebih dari 5 cm. Next.
Lalu tingkat komunitas. Struktur tingkat komunitas merupakan susunan atau komposisi dari vegetasi mangrove seperti terdapat tingkat sebarannya, tingkat kerapatannya, tingkat produktivitasnya, tingkat penetrasi cahaya mangrove, lalu tingkat jumlah tegakan mangrove, tingkat sebaran kelimpahan, dan dominasi. Selanjutnya itu ada frekuensi. Frekuensi merupakan kemunculan yang didefinisikan sebagai banyaknya plot di mana ditemukan jenis mangrove dari seluruh plot yang ada dan telah dibuat. Contohnya seperti pada penelitian yang dilakukan pada 100 plot, di mana jenis Rhizopora apiculata ditemukan di 90 plot. Maka frekuensi dari jenis tersebut adalah 0,9 atau 90/100. Selanjutnya itu adalah nilai frekuensi dapat digunakan untuk menggambarkan pola sebaran dari suatu jenis pada lokasi penelitian. Sebagai contohnya itu ada Soneratia alba dan Avicennia marina, umumnya ditemukan pada plot penelitian yang dibuat pada daerah dekat laut. Sedangkan pada lokasi plot yang dekat dengan daratan, jenis tersebut jarang ditemukan. Lalu ada kerapatan. Kerapatan dapat didefinisikan dengan jumlah Didefinisikan sebagai jumlah tegakan jenis yang ditemukan dalam suatu luasan pengukuran. Parameter ini digambarkan dengan kelimpahan suatu jenis di lokasi penelitian serta dapat digunakan sebagai salah satu parameter dalam penentuan kesehatan komunitas mangrove. Jika dalam satu plot berukuran 100 meter kubik terdapat 15 tegakan mangrove, maka satuan kerapatannya adalah 15 tegakan per 100 meter kubik yang dapat dikonversi menjadi hektar, menjadi 1.500 tegakan per hektar. Konversi dari 100 meter kubik ke hektar dilakukan dengan mengalikan nilai kerapatan dengan 100. Kerapatan memberikan kompetisi ruang dan sumber daya biotik di antara tegakan satu dengan yang lain, berhubungan dengan ukuran diameter. Pada tegakan yang berukuran lebih besar, umumnya kelimpahannya akan lebih rendah daripada yang lain. Selanjutnya ada basal area dan dominansi. Basal area sendiri adalah luasan dari dasar tegakan yang ditemukan dari satu lokasi pengukuran. Parameter ini memproyeksikan luas pelintang batang di atas substrat. Basal area juga dihitung dari penjumlahan seluruh luas melintang dari setiap tegakan yang diasumsikan sebagai lingkaran. Rumusnya sendiri ada Pi dBH kuadrat per 4. Lalu Pi-nya sendiri yaitu 3,14. Selanjutnya ada dominansi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kelompok biota mendominasi kelompok lain. Dominansi yang cukup besar akan mengarah pada komunitas yang labil maupun tertekan. Semakin besar nilai indeks dominansi, maka semakin besar pula kecenderungan adanya jenis tertentu yang mendominasi. Selanjutnya ada nilai relatif, yang merupakan proporsi dari frekuensi, kerapatan, dan dominasi di jenis terhadap keseluruhan nilai tersebut. Nilai relatif ada 3. Yang pertama yaitu frekuensi relatif yang disingkat dengan F jenis terhadap frekuensi seluruh jenis dalam plot, yaitu persentase dari jumlah suatu jenis yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah seluruh tegakan. Yang terakhir, dominasi relatif yang disingkat dengan DR, yaitu dihitung dengan menggunakan input total basal per jenis dibagi dengan nilai seluruh basal area tegakan dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada indeks nilai penting. Nilai ini merangkum tingkat kesebaran, kelimpahan, dan dominansi setiap jenis dalam satu angka yang memberikan gambaran tentang besaran pengaruh atau nilai penting dari satu jenis dalam komunitas yang diukur. INP tertinggi itu pada substrat berpasir atau berbatu, dan salinitas tinggi umumnya adalah jenis Soneratia alba. Jadi intinya jenis yang memiliki nilai INP tertinggi dalam komunitas mangrove adalah jenis yang paling adaptif terhadap
kondisi lingkungan. Untuk rumusnya sendiri, INP sama dengan frekuensi relatif ditambah kerapatan jenis relatif dan ditambah dominansi relatif. Untuk gambarnya itu adalah spesies dominan pada lokasi penelitian LIPI pada tahun 2015, yaitu ada 4 spesies yang dominan, yaitu ada Rhizopora sp, Abyssinia marina, Sonerati alba, sama Bruguiera guimarães. Baik, selanjutnya adalah pelacakan titik plot penelitian. Nah, pelacakan titik plot penelitian pada metode sampling data struktur komunitas mangrove adalah suatu metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian struktur komunitas mangrove. Nah, metode ini melibatkan penempatan titik plot secara acak di dalam suatu wilayah mangrove yang akan diteliti. Nah, pelacakan ini menggunakan perangkat yang dinamakan GPS receiver. Setiap titik potensial diberi identitas seperti nama, bintang, dan bujur, dan dapat dimasukkan ke dalam perangkat GPS. Data yang diambil dari setiap titik plot tersebut kemudian dihitung dan dianalisis untuk mengetahui struktur komunitas mangrove pada wilayah yang diteliti. Metode ini, pelacakan titik plot, digunakan untuk memastikan bahwa data yang diambil dari suatu wilayah mangrove mewakili keragaman jenis pohon dan spesies tumbuhan lainnya yang terdapat di wilayah tersebut, sehingga hasil analisis yang didapat menjadi lebih representatif. Nah, keahlian dan keterampilan dalam menggunakan perangkat GPS juga sangat diperlukan. Kesalahan dalam memasukkan identitas titik potensial akan menyebabkan kekeliruan dalam mengukur objek penelitian dan berdampak pada interpretasi kesimpulan yang kurang tepat. Next. Selanjutnya ada pembuatan plot penelitian. Plot penelitian merupakan sampel pengulangan yang memberikan batasan luasan pengukuran struktur komunitas mangrove di satu titik potensial. Luasannya sendiri berbentuk plot kuadrat dan radial dengan ukuran 10 x 10 meter untuk pengukuran seluruh tegakan, pohon, sampling, dan seedling atau semai. Saat monitoring di tiap plot diberikan tanda untuk mempermudah pelacakan monitoring berikutnya dan untuk mempertahankan komunitas mangrove yang sudah diukur. Penandaan sendiri menggunakan cat semprot atau fluorescence, tali nilon, atau bahan lainnya yang tahan lama. Selanjutnya, metode pengambilan data. Yang pertama dapat dilakukan pelacakan titik plot. Pelacakan menggunakan perangkat GPS receiver dan jika salah dalam memasukkan identitas titik potensial akan menyebabkan kekeliruan pada objek. Yang kedua, pembuatan plot penelitian. Sampel dalam penelitian yang memberikan batasan luasan pengukuran struktur komunitas mangrove di titik potensial. Yang ketiga, pencatatan titik plot. Tahapannya yaitu yang pertama pencatatan informasi dasar berupa tanggal, nama lokasi, nomor strata plot, dan koordinat GPS. Yang kedua, mengamati presentase kanopi. Yang ketiga, mengukur lingkar batang. Yang keempat, identifikasi jenis mangrove. Yang kelima, mengukur tinggi tegakan diukur dengan menggunakan hubungan antara jarak, pengukuran sudut sorot pada pucuk tertinggi, dan tinggi mata observer. Dan yang terakhir, data pendukung lainnya dapat dicatat dalam pengambilan data. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.